Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas rancang bangun ekonomi Islam dan mengangkat sebuah kasus yang berhubungan dengan etika bisnis. Nah, sebelumnya, rancang bangun ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Kerangka konseptual ekonomi Islam berpusat pada konsep tauhid, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Model kebijakan ekonomi Islam menekankan para pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, serta mendorong investasi yang halal dan berkelanjutan. Sistem keuangan Islam melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau judi, dan menggantinya dengan prinsip-prinsip seperti bagi hasil, pembiayaan, dan jual beli. Mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menekankan prinsip zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan etika bisnis dalam ekonomi Islam menekankan kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang bermoral dan berkeadilan. Seperti yang kita ketahui, penerapan ekonomi Islam tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena pada kenyataan praktek di lapangan sangat jauh berbeda. Di sini kelompok kami telah mendapat sebuah kasus, yaitu pelanggaran etika bisnis dalam konsep hukum Islam, yang secara garis besarnya akan dijelaskan oleh teman saya Yulita Bawang Manalu. Dalam dunia bisnis, persaingan yang ketat seringkali mendorong para pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan berbagai cara. Namun, tidak semua cara tersebut dibenarkan dalam etika bisnis, terutama dalam konsep hukum Islam. Salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi adalah menipu konsumen. Bayangkan sebuah toko yang menjual makanan dengan label halal, namun ternyata menggunakan bahan baku yang tidak halal. Kasus ini jelas melanggar prinsip amanah dan kejujuran dalam etika bisnis Islam. Pelaku bisnis tersebut telah menipu konsumen dengan memberikan informasi yang tidak benar, sehingga merugikan konsumen dan merusak kepercayaan terhadap bisnis tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama mencabut sertifikat halal untuk produk jus buah bermerek dagang Nabis. Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham menyampaikan, pencabutan ini berdasarkan hasil investigasi tim pengawas BPJPH yang menemukan adanya pelanggaran dalam proses sertifikasi halal produk tersebut. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, ditemukan bahwa oknum pelaku usaha dan pendamping proses produk halal atau PPH sengaja memanipulasi data pengajuan sertifikasi halal Nabis. Atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berinisial BY, BPJH telah memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikasi halal dengan nomor ID 31110037062053 dengan produk jus buah anggur terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2023 lalu. Kata Akil Irham di Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023. Sementara atas pelanggaran yang dilakukan oleh pendamping PPH berinisial AS, BPJPH telah memberikan sanksi dengan pencabutan nomor registrasi pendamping PPH, kata Akil. Akil memaparkan, sebelumnya BPJPH telah menurunkan tim pengawas setelah adanya aduan serta berita viral di masyarakat terkait dengan adanya klaim tentang wine halal bermerek dagang Nabis. Akil menegaskan produk dengan merek dagang Nabis yang disertifikasi BPJPH adalah produk jus atau sari buah. Jus atau sari buah merupakan salah satu jenis produk yang dapat disertifikasi melalui mekanisme self-declare atau pernyataan pelaku usaha. Ini disebabkan sari buah masuk dalam salah satu produk tidak beresiko. Berdasarkan ketentuan, hal ini selanjutnya harus diverifikasi oleh pendamping PPH untuk memastikan kehalalan produk. Namun berdasarkan penelusuran tim pengawas, proses verifikasi melalui pendampingan ini tidak dilakukan oleh saudara AS selaku pendamping PPH, ujar Akil. Bahkan menurut Akil, AS telah mengetahui bahwa proses pembuatan sari buah Nabis ini melakukan proses fermentasi. Semestinya jika ia mengetahui, pendamping dapat menghentikan proses dan menyarankan pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal reguler. Karena kalau ada fermentasi artinya
Ada proses kimia yang dilakukan sehingga memerlukan uji lab yang harus dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal atau LPH. Atas kejadian tersebut, Akil mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab sertifikat halal bukanlah sekadar mekanisme penemu hak kewajiban administratif semata, melainkan sebagai wujud komitmen terdapat regulasi yang wajib ditaati dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini sangat penting untuk kita tegaskan, mengingat sertifikat halal bukanlah sekedar status administratif semata, melainkan sebagai standar yang harus ditetapkan secara kontinu sehingga produk sebenar-benar menjaga kehalalan secara konsisten. Jadi kejadian tersebut selanjutnya juga membuktikan pentingnya edukasi, komitmen, dan kesadaran akan tanggung jawab pelaku usaha, seluruh pelaksana layanan sertifikasi halal dan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan JPH yang telah menjadi sebuah ekosistem yang luas dan melibatkan banyaknya aktor. Juga pentingnya pembinaan dan pengawasan JPH secara terus-menerus. Akil juga mengapresiasi pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat atas kasus tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat seperti itu sangat dibutuhkan sebab penyelenggaraan JPH memiliki cukupan yang luas, melibatkan banyak aktor di dalamnya, dan dengan cakupan peredaran produk dengan jenis dan varian yang banyak. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 53 menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa ikut melakukan sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk dan produk halal yang beredar berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. Kesimpulan dari kasus ini adalah adanya pelanggaran etika bisnis dan manipulasi data dalam proses sertifikasi halal. Pelaku usaha dan pendamping PPH terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil, sehingga merugikan konsumen dan merusak kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal di Indonesia. Dampaknya bagi ekonomi Islam sangat signifikan, yang dimana konsumen kehilangan keyakinan terhadap label halal yang pada akhirnya dapat mengurangi minat mereka terhadap produk-produk yang mengklaim halal. Pencabutan sertifikat halal ini menjadi bukti bahwa penerapan etika bisnis dalam Islam sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan terpercaya. Kejadian ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua pihak terkait agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis dan proses sertifikasi halal. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.